marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat penguasa alam yang telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, dan yang telah menciptakan para ukhti dan akhi. Karena dengan kasih sayangnya yang tiada batas, sehingga kita masih bisa menikmati nafas demi nafas dalam iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda tercinta pembawa kabar bahagia, Habib tertinggi anti korupsi yang mengajarkan kita mana yang hak dan mana yang batil, mana the botol, mana alkohol, mana arak dan mana teh kotak, yakni Habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darut Taubah beserta asatid wal asatidah, para alim ulama wa zu'ama dan aparat pemerintahan, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Amin. Masa muda adalah masa kebebasan, di mana masa muda yang penuh harapan dan penuh dengan cita-cita. Inilah tuh darah muda. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, berpikir masih akurat, pendengaran masih cermat, dan wajah cantik tampan yang memikat. Hadirin rahimakumullah. Salah seorang putra bapak terbaik bangsa, yaitu Bapak Ki Bande Subandi, beliau pernah mengatakan bahwa pemuda Indonesia tidak boleh silih kelima lemah. Yang pertama lemah jiwa, yang kedua lemah harta, yang ketiga lemah pikiran, yang keempat lemah fisik, dan yang kelima yang paling mengenaskan adalah lemah akhlak. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Idris lemah syahwat. Hadirin rahimakumullah. Indonesia tidak membutuhkan generasi pemalas yang mudah terpengaruh dampak negatif globalisasi dan tidak memindahkan nilai janur bangsa. Generasi muda pada zaman sekarang ini sudah banyak terjerumus kepada pergaulan yang rusak, sehingga akibatnya mereka merusak diri mereka sendiri dan merusak orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Juga dedeknya. Jika kita perhatikan generasi muda pada zaman sekarang ini, kita akan melihat bahwa mereka lebih asik dan menikmati keterjerembaban dalam lembah kegelapan. Diri mereka jauh dari tingginya ilmu dan luhurnya akhlak. Cara mereka berpakaian pun bahkan melebihi orang barat. Coba rekan-rekan sekalian, kita perhatikan pada zaman sekarang ini, tidak sedikit kaum hawa memakai pakaian yang
jauhnya masyarakat dari agama. Sedangkan agama merupakan the way of life. Oh siap, gue oper. Mereka juga jauh dari para ulama yang mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bahwa barang siapa yang menjauhi ulama maka hatinya telah mati dan buta kepada ketaatan Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min. Hadirin rahimakumullah, Indonesia tidak membutuhkan generasi yang seperti itu, tetapi Indonesia membutuhkan generasi yang berjiwa nasionalis, religius, dan semangat tinggi, dan generasi yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Salah seorang pernah mengatakan, "Wahai pemuda, janganlah kau menuntut apa-apa dari negerimu, tapi tuntutlah apa-apa yang harus kau sumbangkan bagi negerimu." Rekan-rekan dan hadirin sekalian yang saya banggakan, marilah sudah saatnya kita sebagai generasi muda untuk bangkit dari tidur dan menunjukkan pada dunia bahwa kita pun mampu. Kita punya sesuatu yang patut diperhitungkan. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi sampah yang bisanya hanya menjadi beban orang tua dan lingkungan. Hadirin rahimakumullah, untuk mewujudkan generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia, tidak ada jalan lain kecuali dengan menempuh jalan sebagai berikut. Pertama, kembali kepada ajaran Islam, ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ialah mengembalikan generasi muda pada rumah-rumah yang dihiasi dengan cinta, keharmonisan, dan kasih sayang. Rumah yang di dalamnya terdapat seorang ayah yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan terbaik. Kita masa depan ya. Ketiga, berapapun kita dikasih ongkos, maka sekuat tenaga untuk bisa mengatur sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Jangan pernah uniko. Apa itu uniko? Usaha nipukolot. Karena ini yang membuat kita tidak mendapat berkah di masa yang akan datang. Yang terakhir, meningkatkan semangat belajar mandiri di kalangan generasi muda dengan ilmu yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dengan semangat belajar, kita akan mengenal semua jalan terbaik untuk menggapai cita-cita. Bung Karno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Beliau juga pernah mengatakan, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit hingga sampai ke 7. Tapi rendahkanlah hatimu serendah ikan di dasar laut yang paling dalam." Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, thank you for your attention. Please apologize for the mistakes and mistakes. Khudma sofa wadah makadar. Ambillah yang baik dan buanglah yang buruk. Take good and throw away the bad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.